Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 71, Kediaman Jenderal Besar, Aula Utama, Wei Changlan dan Wei Qingqing duduk di area atas. Kedua wajah mereka saat ini dipenuhi dengan kegembiraan, dan kekhawatiran yang telah lama mengakar di antara alis mereka sudah benar-benar memudar. Terbukti, Wei Changlan telah dengan sangat hati-hati menggeledah tubuh Wei Bin setelah Zhou Yuan dan yang lainnya pergi. Setelah merasakan kekuatan hidup yang tumbuh di dalam tubuh Wei Bin, mereka akhirnya yakin bahwa racun miasma iblis telah sepenuhnya dinetralkan. Kekhawatiran yang menyelimuti kediaman Jenderal Besar selama beberapa tahun akhirnya sirna. Ketika Zhou Yuan dan kelompoknya memasuki ruang utama, Wei Changlan dan Wei Qingqing buru-buru bangkit dan menangkupkan tinju mereka bersama. Keluarga Wei tidak akan pernah melupakan kebaikan yang mulia. Zhou Yuan terkekeh saat dia melirik Yao Yao di sampingnya. Sejujurnya, dia tidak akan mampu menetralkan racun miasma iblis tanpa bimbingannya. Oleh karena itu, Zhou Yuan sekarang semakin mengagumi pencapaian Yao Yao di Genesis Runes. Metode penggunaan 8 Genesis Rune kelas 1 dan Genesis Rune kelas 2 secara bersamaan tidak kalah efektifnya dengan Genesis Rune kelas 3 yang sebenarnya. Silakan duduk yang mulia, saya mengerti bahwa tujuan Anda datang ke Kabupaten Changlan adalah reruntuhan di Blackwater, bukan? Wei Changlan tersenyum. Zhou Yuan mengangguk, ekspresinya serius saat dia menjawab, butir roh api sangat penting bagi Zhou besar dan kami harus mendapatkannya, atau, itu akan menjadi ancaman yang sangat besar jika jatuh ke tangan orang lain. Dia menatap Wei Changlan saat dia berbicara, makanan Genesis kelas 4 seperti butir roh api terlalu besar sebagai sumber daya strategis. Oleh karena itu, Zhou Yuan tidak dapat memastikan apakah Wei Changlan memiliki pemikiran tentang hal itu. Lagi pula, faksi Wei Changlan akan dapat berkembang pesat jika dia mendapatkannya. Wei Changlan melirik Zhou Yuan. Seorang pria yang berpengalaman dan cerdas seperti dia secara alami mampu menguraikan makna di balik tatapan Zhou Yuan. Sambil tertawa pelan, Wei Changlan berkata, jangan khawatirkan yang mulia, saya tidak punya banyak ambisi dan hanya ingin menjaga kedamaian keluarga saya. Zhou Yuan menjawab, saya harap Anda tidak terlalu tersinggung dengan kecurigaan saya sehubungan dengan niat Anda. Meskipun dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresinya tidak berubah, bagaimanapun juga perlu untuk menyelidiki niat Wei Changlan. Wei Changlan melambaikan tangannya, menandakan bahwa dia tidak keberatan, karena yang mulia ada di sini untuk mencari harta karun di dalam reruntuhan. Apakah Anda mengetahui detailnya? Zhou Yuan menggelengkan kepalanya, pengetahuannya sangat terbatas karena terdesak oleh waktu. Karena itu, dia berencana mengumpulkan informasi setelah tiba di Kabupaten Changlan. Wei Changlan perlahan berkata, Blackwater sangat luas dan sejujurnya, Blackwater yang kita ketahui saat ini hanyalah area luar. Dikatakan bahwa binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya menempati area terdalam dan bahkan binatang iblis kelas 4 adalah pemandangan umum di sana. Dulu, banyak faksi kuat ada di Blackwater, tapi mereka berangsur-angsur menghilang seiring berjalannya waktu. Dengan demikian, Blackwater perlahan menjadi zona bahaya terlarang yang sepi seperti sekarang ini. Dari informasi yang kami kumpulkan, reruntuhan yang muncul kali ini kemungkinan besar ditinggalkan oleh sebuah faksi yang pernah ada di Blackwater, sebuah faksi kuno yang dikenal sebagai Battle Puppet Sect. Sekte boneka pertempuran, kejutan mewarnai wajah Zhou Yuan. Jelas bahwa dia tidak pernah membayangkan bahwa reruntuhan itu memiliki asal-usul seperti itu. Dikabarkan bahwa faksi kuno ini berspesialisasi dalam menciptakan boneka pertempuran yang sangat kuat. Oleh karena itu, kemungkinan besar akan ada berbagai jenis boneka pertempuran di reruntuhan, membuatnya sangat berbahaya. Ekspresi Wei Changlan sangat serius ketika dia melanjutkan, masalah terbesar adalah kehadiran boneka pertempuran yang sangat tangguh. Boneka pertempuran piton raksasa yang menggunakan roh binatang iblis kelas 4 tipe piton sebagai intinya, akan sangat sulit untuk bahkan ahli tahap Alpha Origin untuk menghadapinya. Pada titik ini, ekspresi Zhou Yuan tiba-tiba berubah saat dia menyela, roh binatang iblis tipe piton kelas 4. Wei Changlan mengangguk, tidak pernah membayangkan bahwa aku akan bertemu dengan binatang iblis spirit kelas 4 tipe piton di sini. Zhou Yuan sangat terkejut, tetapi segera setelah itu, dia tertawa pahit. Untuk mendapatkan roh binatang, pertama-tama dia harus melenyapkan boneka pertempuran yang sebanding dengan ahli tahap Alpha Origin. Untuk seseorang seperti dirinya, itu adalah tugas yang sulit seperti naik ke langit. Sungguh sakit kepala, Zhou Yuan menggelengkan kepalanya, tampaknya mempelajari tingkat pertama Ki Piton semesta benar-benar tugas yang berat. Juga, selain bahaya reruntuhan, ada hal lain yang tidak boleh diabaikan. Suara Wei Changlan agak berat. Zhou Yuan bertanya, apakah Jenderal Besar mengacu pada faksi di Blackwater? Semua faksi Blackwater tidak perlu khawatir, dengan satu pengecualian.
yang juga merupakan musuh kita yang paling tangguh. Pada titik ini, cahaya dingin melintas di mata Wei Changlan. Raja Racun Hitam, mata Zhou Yuan juga menjadi serius. Wei Changlan perlahan mengangguk. Raja Racun Hitam telah memerintah seperti tiran di Blackwater selama bertahun-tahun dan kota Racun Hitam saat ini adalah faksi terkuat di Blackwater. Seseorang yang ambisius seperti Raja Racun Hitam pasti tidak akan melewatkan butir roh api. Zhou Yuan mengangguk. Dia dengan jelas memahami nilai strategis yang dimiliki butir roh api untuk faksi manapun. Raja Racun Hitam tidak akan pernah menyerah pada barang seperti itu selama masih ada sedikit ambisi di hatinya. Oleh karena itu, adalah suatu keharusan untuk waspada terhadap Raja Racun Hitam. Ada satu faksi lain selain Raja Racun Hitam. Zhou Yuan terdiam. Wei Changlan menatap Zhou Yuan dan mengangguk setuju. Memang, Qi Manor telah mengawasi situasi seperti harimau, tetapi Raja Qi juga sedang diawasi oleh Zhou King di kota Zhou besar, membuatnya tidak mungkin untuk bergegas. Akan sulit bagi Qi Hao untuk bangkit, apapun sendirian. Zhou Yuan dengan lembut berkata, masih lebih baik untuk sedikit berhati-hati. Wei Changlan berpikir sejenak sebelum memberi isyarat kepada seorang penjaga dengan lambaian tangannya. Kirim beberapa tentara ke manor tempat Qi Hao tinggal dan blokade, tidak ada yang akan diizinkan pergi. Penjaga ragu sejenak setelah mendengar ini sebelum menjawab dengan suara rendah. Jenderal yang hebat, ada sesuatu yang harus saya laporkan sebelumnya. Qi Hao telah meninggalkan kota bersama anak buahnya 2 jam yang lalu. Kami tidak tahu di mana dia pergi, telah pergi. Wei Changlan mengerutkan kening. Bocah ini sangat tajam, untuk berpikir bahwa dia menyerahkan diri begitu cepat. Zhou Yuan juga sedikit kagum dengan seberapa cepat Qi Hao berlari. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang setelah dia pergi. Paling tidak, dia telah unggul dalam bentrokan mereka sebelumnya dan memenangkan bantuan dari Wei Changlan yang kuat. Zhou Yuan bertanya, Jenderal Wei, kapan kita akan berangkat? Wei Changlan menjawab, berbagai faksi saat ini sedang memobilisasi tenaga mereka. Namun, reruntuhan itu berlapis bahaya dan pasukan kehilangan efektivitasnya di sana. Oleh karena itu, kita harus mengirim sekelompok elit. Bab 72, di halaman penginapan. Su Youwei diam-diam duduk di atas batu besar, punggungnya lurus, lekukan di dadanya samar-samar terlihat, sementara pinggangnya yang lentur dan ramping benar-benar membuat orang harus terdorong untuk merangkulnya. Genesis Qi mengalir di sekitar tubuhnya, benang demi benang menyatu ke arahnya dari sekitarnya dan akhirnya mengalir ke tubuhnya. Sementara itu, gemuruh samar guntur tampak menggema dari dalam tubuhnya. Su Youwei tiba-tiba membuka matanya yang jernih saat mata air dan kilatan petir merah tampak melintas di atasnya. Detik berikutnya, dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menggenggam. Gemuruh Scarlet Red Genesis Qi bangkit dari tangan kanannya. Sepertinya petir menari dan api menyala di dalam saat aura yang mendominasi menyebar. Dia mengulurkan tangan kirinya dan Genesis Qi berwarna biru es bangkit darinya. Genesis Qi ini mengeluarkan aura yang sangat dingin, bahkan membekukan udara itu sendiri saat naik ke langit. Genesis Qi kelas 4, Api Guntur Qi, Genesis Qi tingkat 4, Nilheim Qi. Mantra Api Guntur dan Sutra Nilheim akhirnya dikuasai secara bersamaan oleh Su Youwei. Mata cerah Su Youwei dipenuhi dengan kegembiraan, emosi melintas di wajahnya saat dia mengamati 2 atribut berbeda Genesis Qi melonjak di tangannya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya meningkat tajam setelah menguasai kedua jenis Genesis Qi ini. Meskipun dia sebelumnya telah mencapai tahap perawatan Qi, Genesis Qi di tubuhnya tetap pada kondisi tanpa atribut paling dasar karena dia belum mempelajari metode kultivasi Qi apapun. Ini secara alami berarti serangannya tidak memiliki efek khusus dan jauh lebih lemah dari yang lain. Sementara Su Youwei dengan senang hati menonton 2 jenis Genesis Qi, tepuk tangan tiba-tiba terdengar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat dan menemukan Zhou Yuan berdiri di dekatnya, seringai lebar di wajahnya saat dia bertepuk tangan. Yang mulia, Su Youwei mengungkapkan senyum tipis. Selamat, sekarang setelah kamu menguasai teknik-teknik ilahi ini, menyatukan dunia sudah dekat, Zhou Yuan menggoda. Tatapan Su Youwei agak memesona saat dia memutar matanya ke arahnya, dia kemudian mengangkat tangannya dan mendengus lembut, ingin menguji kekuatannya. Senyum Zhou Yuan berputar dengan canggung, kekuatan pertempuran Su Youwei tidak diragukan lagi melonjak setelah berhasil mempelajari Genesis Qi kelas 2 kelas 4. Dia mungkin hanya berada pada tahap awal pemelihara Qi, tetapi dalam pertarungan nyata, kemungkinan bahkan ahli tahap pemelihara Qi tingkat lanjut akan merasa sulit untuk mengalahkannya. Lagi pula, menggunakan 2 jenis Genesis Qi sudah cukup untuk membuat lawannya pusing. Zhou Yuan yakin bahwa dia tidak lebih lemah dari Su Youwei ketika dia awalnya melangkah ke tahap pemelihara Qi. Tapi sekarang, sepertinya dia bukan lagi tandingan Su Youwei.
dia harus mencapai tahap perawatan Qi dan meminjam kekuatan Genesis Runes untuk memiliki peluang menyamai Su Youwei saat ini. Tentu saja, itu di bawah prasyarat bahwa dia belum mempelajari tingkat pertama Kitab Naga Leluhur dan memperoleh Qi Piton Semesta. Kitab Naga Leluhur benar-benar sulit. Saat pikiran ini mengaduk-aduk kepalanya, Zhou Yuan tanpa sadar menghela nafas. Dalam kasus Su Youwei, meskipun banyak sumber daya Genesis diperlukan untuk mempelajari mantra api guntur dan sutra Nilheim, sumber daya ini dapat dibeli dengan kristal Genesis. Beginilah cara Su Youwei berhasil menguasai mereka dengan bakatnya dalam waktu sekitar 10 hari. Sebaliknya, dia bahkan belum mengumpulkan sumber daya Genesis yang dia butuhkan, sebuah perbandingan yang benar-benar membuatnya ingin menangis. Untungnya, meridian-meridian ke-8-nya semakin longgar karena usahanya, tidak akan lama sebelum itu benar-benar diblokir. Ayo pergi, kita akan menuju ke Blackwater hari ini. Zhou Yuan menarik rasa frustrasinya dan tersenyum ke arah Su Youwei. Su Youwei memberikan anggukan kecil sebagai tanggapan dan mengikuti Zhou Yuan keluar dari kediaman sang jenderal setelah merapikan sedikit. Wei Changlan sudah menunggu di luar kediaman. Di sampingnya adalah sosok ramping dan anggun mengenakan baju besi lembut merah, rok pertempuran dan sepatu bot perang, Wei Qingqing. Sepatu bot tempurnya yang agak tinggi benar-benar menekankan sepasang kaki yang indah, panjang, dan ramping yang tidak masuk akal itu. Bahkan Zhou Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik mereka. Wei Qingqing mungkin tidak bisa menandingi penampilan Su Youwei dan Yao Yao yang tak ada bandingannya. Tetapi kaki panjangnya yang mengesankan merupakan dorongan besar untuk poinnya dan membuat orang tidak bisa melupakannya. Di belakang Wei Changlan dan Wei Qingqing ada 5 sosok Genesis Qi yang kuat melonjak di sekitar mereka, bukti bahwa mereka adalah ahli tahap gerbang surga. Lebih jauh di belakang adalah pasukan yang terdiri dari selusin elit, setiap orang dari mereka memiliki kekuatan tahap perawatan Qi. Kelompok ini mungkin adalah kekuatan paling kuat di Kabupaten Changlan. Di samping kelompok Wei Changlan adalah pasukan dari penjaga kekaisaran. Lu Tiesan memimpin kelompok yang terdiri dari 3 ahli tahap gerbang surga dan 12 praktisi tahap pemelihara Qi. Kombinasi kedua barisan memang cukup megah. Apakah Anda siap yang mulia? Wei Changlan tersenyum saat melihat Zhou Yuan muncul. Zhou Yuan mengangguk. Wei Changlan adalah individu yang cepat dan tegas. Dengan lambaian tangannya, dia berteriak, "Kalau begitu mari kita berangkat." Saat teriakannya terdengar, kedua kelompok mulai bergerak. Mereka melonjak keluar kota seperti banjir, melaju kencang menuju Blackwater. Blackwater, kota racun hitam kediaman penguasa kota. Sosok yang akrab duduk di ruang tamu, itu adalah Qi Hao, yang telah menyelinap pergi dari Kabupaten Changlan beberapa waktu lalu. "Oh, Qi Manor ingin bekerja sama denganku," suara serak bergema di ruang tamu. Jika seseorang menoleh untuk melihat, seseorang akan menemukan seorang pria parubaya mengenakan jubah hitam dengan senyum dangkal di wajahnya, hidungnya mancung dan bintik-bintik hitam menghiasi wajahnya. Gumpalan Qi hitam naik di sekelilingnya, menyebarkan bau busuk. Pria parubaya berjubah hitam ini adalah penguasa kota racun hitam yang terkenal, Raja Racun Hitam. Menghadapi Raja Racun Hitam yang terkenal menyebabkan keringat dingin muncul di dahi Qi Hao. Namun, dia mampu mempertahankan sikapnya saat dia mengangguk dan menangkupkan tinjunya. Sehubungan dengan reruntuhan yang muncul di Blackwater kali ini, klan kerajaan Zhou Besar dan Wei Changlan telah bergabung. Meskipun Black Racun City dapat dikatakan sebagai penguasa Blackwater, seperti kata pepatah, satu hutan tidak dapat didukung oleh satu pohon. Jika Anda bekerja sama dengan Qi Manor, kami pasti akan dapat menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Aku tidak takut pada Wei Changlan. Raja Racun Hitam terkekeh. Ekspresinya menakutkan saat dia menatap Qi Hao. Selain itu, apakah kamu benar-benar percaya aku tidak tahu bahwa Zhou Qing belum datang? Tanpa ahli tahap Alpha Origin lainnya seperti dia, Wei Changlan tidak akan bisa menanganiku. Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa Anda datang dengan harapan meminjam kekuatan saya untuk berurusan dengan Wei Changlan. Karena begitu, tunjukkan ketulusanmu. Kalau tidak, Qi hitam yang meningkat di sekitar Raja Racun Hitam menyebabkan Qi Hao membeku sesaat. Segera setelah itu, dia berkata dengan suara rendah, "Raja Racun Hitam harus tahu bahwa Wei Changlan memandangmu sebagai duri raksasa di sisinya dan berusaha melenyapkanmu setiap saat. Aku yakin kamu juga ingin melenyapkan bahaya besar ini, kan?" Mata Raja Racun Hitam sedikit menyipit. Wei Changlan telah menempatkan dirinya di Kabupaten Changlan, dengan hati-hati mengamati setiap pergerakan dari kota Racun Hitam. Saat mereka bergerak, Wei Changlan akan segera bereaksi dan menghentikan mereka, menyebabkan banyak masalah bagi Raja Racun Hitam selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, Raja Racun Hitam juga memandang Wei Changlan sebagai masalah besar yang perlu diselesaikan. Selama Raja Racun Hitam membantu Qi Manor mendapatkan butir roh api, saat kita akhirnya menggulingkan klan kerajaan, Kabupaten Changlan akan menjadi milik kota Racun Hitam.
Oh, Raja Racun Hitam mengangkat alis. Begitu yakin bahwa kamu akan dapat menggulingkan klan kerajaan. Qi Hao tertawa dingin. Qi Manor mendapat dukungan dari kerajaan Wu besar. Apakah Raja Racun Hitam percaya bahwa klan kerajaan Zhou besar yang berjuang dengan menyedihkan akan dapat menandingi kerajaan Wu besar? Raja Racun Hitam terdiam beberapa saat, sebelum dia perlahan berkata, harta karun seperti butir roh api sangat berharga bagi kota Racun Hitam. Qi Hao dengan datar menjawab, tapi kota Racun Hitam tidak akan bisa mendapatkannya. Jika Anda melakukannya, Qi Manor tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Kekaisaran Wu besar di belakang kami juga tidak akan mengizinkannya. Raja Racun Hitam mendengus dengan jijik ketika dia mendengar bagian depan dari kata-kata Qi Hao, tetapi ekspresinya berubah setelah mendengar Wu besar Empire saat ketakutan melintas di matanya. Lagi pula, kerajaan Grea Wu saat ini tidak seperti Zhou besar. Wu besar adalah negara berkembang yang memiliki banyak ahli, sebuah eksistensi yang jauh melebihi kota Racun Hitam miliknya. Jika mereka menyinggung Wu besar, dia, Raja Racun Hitam, akan menjadi anjing liar. Namun apa yang tidak diketahui oleh Raja Racun Hitam, adalah bahwa Wu besar saat ini sedang berperang melawan dua kerajaan lain, dan tidak memiliki perhatian untuk disisihkan ke tempat terpencil seperti Blackwater. Mata Raja Racun Hitam berkelap-kelip dengan pikiran. Beberapa saat kemudian, dia perlahan berkata, aku bisa bekerja sama denganmu. Kelegaan segera menyinari wajah Qi Hao. Namun, Raja Racun berhenti sebelum dia dengan dingin berkata, Kabupaten Changlan saja tidak cukup untuk memindahkanku. Aku akan membutuhkan dua kota lain yang berdekatan dengan Blackwater. Ekspresi Qi Hao langsung berubah saat mendengar ini. Hanya ada 13 kota di seluruh kekaisaran Zhou besar dan Raja Racun Hitam berencana menelan 3 di antaranya, termasuk Kabupaten Changlan. Ini praktis seperempat dari tanah Zhou besar. Nafsu makan seperti itu hanya bisa digambarkan sangat besar. Raja Racun Hitam berkata dengan suara acuh tak acuh, jika Anda tidak setuju, silakan kembali ke tempat asal Anda. Ekspresi di mata Qi Hao berfluktuasi dengan cepat, sebelum dia akhirnya mengertakkan gigi dan memberikan jawabannya, baiklah, selama kamu membantu kami mendapatkan butir roh api, ketiga kota itu akan menjadi milik kota Racun Hitam di masa depan. Senyuman akhirnya muncul di wajah Raja Racun Hitam yang tampak menyeramkan ketika dia mendengar kata-kata ini. Karena itu, kota Racun Hitam akan menerima transaksi ini. Qi Hao diam-diam menghela nafas lega. Saat dia mengangkat kepalanya, tatapan ganas melintas di matanya saat dia melihat ke arah Kabupaten Changlan yang jauh. Zhou Yuan, jangan terlalu senang hanya karena kamu berhasil mengalahkan Wei Changlan. Pemenang dalam pertarungan memperebutkan reruntuhan ini belum diputuskan. Bab 73, Blackwater, tanah yang penuh dengan bahaya. Tetapi pada saat yang sama, tempat yang dipenuhi dengan kesempatan. Di masa lalu, banyak faksi kuat ada di dalam Blackwater. Setiap faksi ini lebih kuat dari kekaisaran yang saat ini berbatasan dengan Blackwater. Karena beberapa alasan yang tidak diketahui, faksi-faksi di dalam Blackwater menghilang satu demi satu. Memungkinkan semakin banyak binatang iblis membanjiri Blackwater, mengubahnya menjadi surga binatang iblis seperti sekarang ini. Namun, meskipun faksi kuno ini telah menghilang, beberapa hal pada akhirnya akan tertinggal, hal-hal yang membuat para Genesis Master yang tak terhitung jumlahnya berebut ke arah mereka. Di Blackwater, keberuntungan kadang-kadang berpihak pada jiwa-jiwa tertentu yang beruntung, memungkinkan mereka naik ke langit dalam satu langkah dan membiarkan nama mereka bergema keras di seluruh negeri. Seiring waktu, semakin banyak para Genesis Master mengerumuni tempat ini, mempertaruhkan segala macam bahaya saat mereka mencari peluang dengan harapan menjadi individu berikutnya yang mendapatkan berkah keberuntungan. Tetapi orang-orang yang diberkahi oleh keberuntungan pada akhirnya jumlahnya sedikit, dan mayoritas berakhir sebagai bagian dari tumpukan tulang yang terkubur di bawah tanah berdarah dan kacau ini. Blackwater adalah tempat kekacauan dan pembunuhan, tempat yang kuat memangsa yang lemah. Namun, kelompok Zhou Yuan jelas bukan mangsa yang lemah. Jadi, meskipun mereka menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya kemanapun mereka pergi di Blackwater, tidak ada yang berani bergerak melawan mereka. Banyak faksi dengan berbagai ukuran ada di Blackwater, masing-masing raja di wilayahnya sendiri. Meninggalnya Zhou Yuan, Wei Changlan dan anggota kelompok lainnya akan menyebabkan faksi-faksi ini waspada. Lagi pula, siapapun yang menghabiskan sebagian besar waktunya di Blackwater tahu bahwa ada dua faksi yang tidak bisa tersinggung. Salah satunya adalah Raja Racun Hitam yang terkenal, dan yang lainnya adalah Jenderal Besar Wei Changlan dari Kabupaten Changlan. Kelompok Zhou Yuan mungkin sedikit jumlahnya, tetapi semuanya adalah elit. Selain itu, ada ahli Alpha Origin bersama mereka, Wei Changlan. Arai barisan ini cukup untuk dengan mudah menyapu semua faksi kecuali Black Racun City. Oleh karena itu, setelah melihat kelompok Zhou Yuan, faksi Blackwater akan jatuh ke dalam kepanikan, takut bahwa pihak yang menakutkan ini akan menerkam mereka di saat berikutnya. Namun,
Zhou Yuan dan yang lainnya jelas tidak memperhatikan faksi-faksi ini. Selama mereka tidak menghalanginya, Zhou Yuan dan kawan-kawan akan segera melewatinya. Situasi ini berlanjut selama beberapa hari saat Zhou Yuan dan yang lainnya secara bertahap mendekati tujuan mereka. Kota Penjara Iblis, kota yang paling dekat dengan reruntuhan. Tuan kota adalah ahli panggung gerbang surga tingkat lanjut dan agak terkenal di Blackwater, lagi pula dia cukup mampu untuk memerintah kota di sini. Meskipun kota Penjara Iblis biasanya merupakan tempat yang agak ramai, sejak berita tentang reruntuhan menyebar, kota itu segera menjadi tempat penginapan bagi banyak faksi yang datang untuk mencari harta karun, sehingga menyebabkan jumlah penduduk kota meningkat drastis. Banyak orang melakukan perjalanan ke reruntuhan setiap hari, meski tidak ada yang berani menjelajah terlalu dalam. Lagi pula, ada semua jenis boneka pertempuran aneh di dalamnya, yang berpotensi menjadi masalah pelik jika ada yang menarik perhatian mereka. Namun, ada juga beberapa orang beruntung yang tersandung ke tempat tertentu dan mengeluarkan beberapa mainan aneh. Barang-barang seperti itu sangat populer dan dijual dengan harga kristal genesis yang bagus, memungkinkan orang-orang yang beruntung ini mendapatkan sedikit uang. Tidak ada penjaga kota yang berani menghentikan Zhou Yuan, Wei Changlan, dan yang lainnya ketika mereka memasuki kota penjara iblis, membiarkan yang terakhir melakukan apa yang mereka suka. Di kota penjara iblis, Zhou Yuan dan kawan-kawan memesan seluruh penginapan, mengatur akomodasi semua orang. Setelah membantu semua orang menetap, Wei Changlan mencari Zhou Yuan dan menyarankan, "Yang mulia, ini adalah kota terdekat dengan reruntuhan sekte boneka perang dan cukup banyak orang telah menuju ke reruntuhan dari sini. Kita seharusnya bisa untuk mendapatkan informasi mengenai reruntuhan di sini. Jadi saya sarankan agar kita melihatnya." Zhou Yuan cukup baik dengan apapun. Perjalanan tanpa henti mereka selama beberapa hari terakhir sangat membosankan. Apakah tidak ada orang lain yang melihat ekspresi tertarik pada wajah Suyo Wei, Wei Qingqing, dan bahkan Yao Yao ketika mereka mendengar Wei Changlan mengajukan tawarannya? Oleh karena itu, setelah sedikit berbenah, rombongan meninggalkan penginapan bersama beberapa pengawalnya. Kota penjara iblis tidak sebesar kota Zhou besar atau Kabupaten Changlan. Kota ini memberikan perasaan yang agak sederhana dan dipenuhi dengan kekacauan. Dua gelombang manusia akan bentrok dari waktu ke waktu di jalanan. Setiap serangan dari setiap individu bersifat fatal. Hal ini mengakibatkan tubuh yang masih hangat sesekali terlempar keluar, menyebabkan seluruh kota diselimuti aura kekejaman. Zhou Yuan dan kelompoknya menatap beberapa kali saat mereka berjalan di kota. Tentu saja, sebagian besar tatapan ini ditujukan pada Yao Yao, Suyo Wei, dan Wei Qingqing yang berkaki panjang. Keindahan kaliber seperti itu jelas sangat langka di tempat seperti itu. Namun, mereka yang bisa bertahan sampai sekarang di Blackwater setidaknya agak cerdas. Oleh karena itu, tidak ada yang berani maju meskipun tatapan yang dipenuhi dengan berbagai niat terus menilai ketiga gadis itu. Setelah beberapa belokan, Zhou Yuan dan yang lainnya akhirnya tiba di jalan yang relatif lebih bersih. Jalan yang dipenuhi orang dan jelas jauh lebih sibuk dan mengasyikkan daripada di tempat lain. Toko memenuhi jalan, barang-barang mempesona yang dipajang sangat menyita perhatian. "Ayo, datang dan lihatlah, kami baru saja tiba dari reruntuhan. Semua jenis harta dapat ditemukan di sini jadi pastikan untuk tidak melewatkannya." Zhou Yuan dan kawan-kawan mengikuti teriakan itu dan tiba di toko terbesar, di mana bermacam-macam benda dalam berbagai kondisi rusak dipajang di dalam lemari kristal. Setiap item memancarkan aura kuno seolah-olah baru saja digali. "Lihat semuanya, ini adalah senjata genesis yang kami temukan dari sekte boneka pertempuran. Kemungkinan dulunya adalah senjata genesis tingkat hitam dan kami menawarkannya dengan harga diskon yang sangat besar, hanya 1.900 kristal genesis dan kamu akan dapat mengambilnya," seseorang berteriak dari dalam toko. Zhou Yuan menoleh untuk melihat tombak perunggu panjang di tangan pria itu. Tubuhnya cukup rusak, dan mengeluarkan denyut genesis ki yang redup. Apalagi senjata genesis tingkat hitam, kemungkinan itu bahkan tidak akan cocok dengan senjata genesis kelas menengah normal. Tapi ini hanya logis, jika itu benar-benar senjata genesis tingkat hitam, harganya setidaknya 10.000 kristal genesis, bukan 1.900. Beberapa menanggapi tombak dan hanya hamburan yang menyerukan tawaran mereka. Pada akhirnya, itu dijual seharga 2.500 kristal genesis dan dapat diasumsikan bahwa pembeli telah membelinya dengan mentalitas berharap menemukan mutiara berharga di bawah debu. Beberapa item yang tampak rusak muncul berturut-turut, masing-masing kemungkinan diperoleh dari reruntuhan sekte boneka pertempuran. Zhou Yuan melihatnya, tetapi tidak ada yang menarik minatnya. Dengan persepsi rohnya, dia bisa merasakan bahwa barang-barang ini benar-benar rusak dan tidak lagi memiliki nilai. Setelah beberapa saat, Zhou Yuan bermaksud pergi bersama semua orang. Saat dia membalikkan tubuhnya, Yao Yao tiba-tiba menariknya. Dagunya yang seputih salju menunjuk ke arah lemari pajangan kristal, "Beli item di pojok kiri bawah."
Zhou Yuan tertegun. Tatapannya beralih, hanya untuk menemukan benda yang menyerupai ubin batu giok hitam. Permukaan ubin giok berbintik-bintik, dan beberapa retakan terlihat, tetapi pola samar hampir tidak terlihat. Zhou Yuan agak bingung, karena dia bisa merasakan bahwa tidak ada sedikit pun jejak genesis Qi dari ubin batu giok hitam. Apa itu? Dia bertanya dengan suara rendah. Yao Yao tersenyum tipis ketika dia berkata, ubin batu giok itu sendiri tidak berharga. Tetapi tampaknya ada genesis rune yang tidak lengkap dan agak aneh di atasnya. Sesuatu yang dapat memberiku perasaan seperti itu seharusnya agak istimewa bagi sekte boneka pertempuran. Sudut mulut Zhou Yuan berkedut sesaat. Anda nona kecil yang cukup arogan, saya tidak mungkin berani membantah alasan Anda. Saat dia menggelengkan kepalanya di dalam hatinya, Zhou Yuan tidak menyelidiki lebih jauh dan menunjuk ke ubin giok dan bertanya langsung, berapa? Bibir penjualnya sedikit berkerut seperti monyet. Hanya dengan satu pandangan saja yang diperlukan untuk mengetahui bahwa ini adalah pria yang cerdas. Meskipun dia juga tidak tahu fungsi ubin batu giok hitam ini, ketika dia melihat Zhou Yuan meminta harga, matanya tampak berputar berpikir saat mulutnya terbuka, berniat meminta jumlah yang sangat murah hati. Uang saya tidak mudah ditipu. Apakah Anda yakin orang-orang di belakang Anda akan dapat menelannya? Suara acuh tak acuh muncul dari bibir Zhou Yuan. Mulut pria itu langsung tertutup. Dia telah melihat Wei Changlan menoleh ke arahnya dengan tatapan apatis. Tekanan dari ahli Alpha Origin membuat pria itu mengerti bahwa orang di hadapannya tidak bisa tersinggung. Hehe, yang menjualnya hanya meminta 2000 kristal genesis. Itu adalah jawaban yang agak menyesal. Zhou Yuan mengangguk, tidak ingin membuang waktu lagi. Baiklah, aku akan mengambilnya untuk 2000 kristal genesis. Dengan lambaian tangannya, Liu Tiesan mengeluarkan kristal genesis dan bersiap untuk melakukan pembayaran. Tunggu, saya menawarkan 3000 untuk ubin batu giok. Namun, tawa tiba-tiba terdengar pada saat ini. Mata Zhou Yuan menyipit saat dia menoleh sedikit, hanya untuk melihat kerumunan orang. Di bagian paling depan, sosok yang akrab memasuki mata Zhou Yuan, Qi Hao. Tatapan sedingin es segera melintas di mata Zhou Yuan saat dia melihat sosok ini. Untuk berpikir bahwa dia bersembunyi di Blackwater, Qi Hao menyeringai pada Zhou Yuan sebelum menunjuk ke ubin batu giok hitam sambil berkata dengan malas, aku akan mengambil 3000 untuk itu. Bab 74, kemunculan tiba-tiba Qi Hao langsung menyebabkan suasana menjadi agak tegang. Di belakang Zhou Yuan, genesis Qi melonjak di sekitar Lu Tiesan dan yang lainnya. Mata mereka seperti elang saat mereka mengunci yang pertama. Wei Changlan sedikit mengernyit, menatap Qi Hao saat dia dengan samar berkata, Qi Hao, seharusnya Qi Manor tidak perlu ikut campur dalam masalah seperti itu. Akan lebih baik bagimu untuk kembali. Saya khawatir satu kalimat dari Jenderal Wei tidak cukup untuk menghalangi Qi Manor. Qi Hao tertawa, nadanya penuh dengan ejekan. Dia sebelumnya bersikap sopan kepada Wei Changlan karena Qi Manor ingin menarik jenderal besar ke pihak mereka. Karena Wei Changlan sekarang telah memilih untuk membantu Zhou Yuan, Qi Hao secara alami tidak akan memberikan wajah apapun kepadanya. Oh, mata Wei Changlan terbuka sedikit lebih lebar saat tekanan mencengangkan menyebar dari tubuhnya, diarahkan langsung ke Qi Hao. Di hadapan tekanan ahli tahap Alpha Origin, tubuh Qi Hao segera menegang. Hehe, Wei Changlan, kamu masih muda tersinggung bahkan setelah bertahun-tahun. Namun, suara serak terdengar saat tekanan Wei Changlan menyebar. Sosok berjubah hitam perlahan berjalan keluar dari belakang Qi Hao saat Qi hitam naik, benar-benar menghalangi aura Wei Changlan. Itu Raja Racun Hitam. Kemunculan sosok berjubah hitam itu sontak mengundang teriakan ngeri dari sekitarnya. Kerumunan dengan ribut mundur, mata dipenuhi teror. Jelas terlihat betapa terkenalnya Raja Racun Hitam di Blackwater. Raja Racun Hitam, Wei Changlan pertama kali terpana oleh penampilan pria parubaya berjubah hitam. Tetapi ekspresinya dengan cepat menjadi gelap, niat membunuh yang intens melonjak keluar dari tubuhnya, menyebabkan genesis Qi di sekitarnya memberontak. Oh, Wei Changlan, apakah kamu berencana untuk bertarung lagi denganku di sini? Mungkinkah kamu telah melupakan penderitaan yang kuberikan saat itu? Black Racun King mengeluarkan tawa menyeramkan, Qi hitam di sekujur tubuhnya bergolak saat bau busuk menyebar. Dua tatapan beradu, kebencian dan pembunuhan dingin berkecamuk di dalam diri mereka. Yang terhormat, kota kecilku ini tidak akan bisa selamat dari pertarungan kalian berdua. Dengan reruntuhan sekte boneka pertempuran tepat di depan mata kita, ini bukan tempat untuk kalian berdua bertarung atau orang lain akan mengambil keuntungan. Saat aura kedua individu tumbuh semakin kuat, suara nyaring tiba-tiba terdengar saat sesosok terbang dari jauh dan mendarat di dekatnya. Itu adalah penguasa kota dari kota penjara iblis, seorang individu dengan kekuatan tingkat lanjut gerbang surga. Seperti orang lain, dia tidak berani ikut campur langsung dalam bentrokan dua ahli tahap Alpha Origin. Untungnya,
kecerdasannya dengan kata-kata membuat mata Wei Changlan dan Raja Racun Hitam berkilat dan aura mencengangkan mereka perlahan surut. Tidak ada pihak yang lebih kuat dari yang lain. Jika mereka bertarung dan akhirnya terluka, itu malah akan memberikan kesempatan kepada orang lain. Wei Changlan dengan dingin berkata, jika aku melihatmu di reruntuhan, aku pasti akan membunuhmu. Hehe, kemungkinan besar kamu tidak akan bisa meninggalkan Blackwater kali ini. Raja Racun Hitam cocok dengan kata demi kata sebelumnya. Setelah melihat mereka berdua mundur, tatapan Zhou Yuan beralih ke penjual toko yang saat ini memiliki ekspresi menderita di wajahnya. Tidak ada pihak yang akan bersikap akomodatif, dan dia tidak berani menyinggung salah satu pihak. 5.000 kristal Genesis. Zhou Yuan tidak menyia-nyiakan nafasnya dan dengan datar memberikan tawarannya. 6.000, Qi Hao segera merespons. Meskipun dia tidak tahu apa gunanya ubin batu giok hitam itu, dia sangat ingin mempersulit Zhou Yuan. 10.000, suara Zhou Yuan tetap tanpa emosi. Mata Qi Hao berkilat. 15.000, 20.000. Keributan pecah di sekitar mereka, semua orang diam-diam menjilat bibir mereka. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa objek yang tampaknya tidak berharga seperti itu akan menyebabkan perang penawaran yang gila. Tentu saja, dari apa yang mereka lihat, Zhou Yuan murni tidak mau mundur karena kesombongan. Qi Hao juga agak terkejut. Dia menatap ubin giok hitam untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Bahkan gumpalan Genesis Ki terkecil pun tidak dapat dideteksi dari ubin batu giok hitam. Oleh karena itu, dia tertawa dan berkata, "Yang mulia benar-benar murah hati." Seperti kata pepatah, seorang pria tidak boleh mengambil apa yang diinginkan orang lain. Saya akan menyerahkan barang ini kepada Anda. Ada jejak ejekan di bibirnya saat dia berbicara. Harga asli dari 2.000 kristal Genesis telah dinaikkan menjadi 20.000 olehnya, sebuah fakta yang cukup untuk mengacaukan Zhou Yuan selama ini. Dengan demikian, frustrasi terpendam Qi Hao karena insiden sebelumnya akhirnya dikeluarkan. Penonton di sekitarnya memandang Zhou Yuan seolah-olah dia bodoh. Ini bukan jumlah yang kecil, menghabiskan 20.000 kristal Genesis untuk membeli ubin batu giok hitam yang tidak berguna benar-benar bodoh. Jelas bahwa Pangeran Zhou Yuan telah ditipu oleh Qi Hao. Zhou Yuan mengabaikan tatapan di sekitarnya dan menginstruksikan Lu Tiesan untuk membayar sambil meraih ubin batu giok hitam. Dia tidak merasakan apa-apa bahkan setelah beberapa pengamatan dan dengan demikian memberikannya kepada Yao Yao saat dia dengan lembut bergumam, "Itu sangat berharga." Sebenarnya, bahkan dia sendiri merasa sedikit bodoh, tapi dia tetap membelinya karena dia mempercayai penilaian Yao Yao. 20.000 kristal Genesis bukanlah jumlah yang kecil. Hadirnya Genesis Master tahap perawatan Ki yang memiliki 10 hingga 20.000 kristal Genesis setelah bekerja keras selama bertahun-tahun sudah dianggap agak kaya. Adapun Pangeran Zhou Yuan, tabungannya selama bertahun-tahun hanya setara dengan sekitar 50.000 kristal Genesis, hampir setengahnya telah dihabiskan dalam beberapa menit terakhir. Yao Yao dengan lembut merasakan ubin giok dengan tangannya saat dia mengamati pola kuno di atasnya. Dengan tertawa tiba-tiba, dia menjawab, "Kamu akan tahu nanti apakah itu layak atau tidak." Zhou Yuan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada saat ini, Raja Racun Hitam berjalan mendekat, matanya tertuju pada Zhou Yuan saat Ki hitam melonjak di sekujur tubuhnya. Wei Changlan mengambil setengah langkah ke depan, matanya waspada saat dia menatap Raja Racun Hitam. Raja Racun Hitam melirik Wei Changlan sebelum berbalik ke arah Zhou Yuan saat suaranya yang serak terdengar, "Hehe, apakah kamu pangeran dari kerajaan Zhou besar? Aku pernah mendengar bahwa kamu berhasil menetralkan racun miasma iblisku." Terbukti, dia telah mengetahui dari Qi Hao bahwa Zhou Yuan telah menetralkan racun di tubuh Wei Bin. Racun miasma iblis tidak terlalu bagus, menetralkannya bukanlah hal yang aneh. Ekspresi Zhou Yuan tenang. Mata Black Racun King terbuka sedikit lebih lebar, sungguh bocah kecil yang sombong. Dengan senyum sinis, dia berkata, "Jangan terlalu percaya diri hanya karena Wei Changlan melindungimu." Dia melirik Wei Changlan sambil melanjutkan, "Bahkan dia sedikit menderita di tanganku. Aku khawatir kamu salah bertaruh kali ini." Wajah Wei Changlan menjadi hitam karena marah. Iblis miasma Ki dari Raja Racun Hitam sangat sulit untuk dihadapi, karena sifatnya yang beracun, itu memang membuatnya sangat menderita dan bahkan mempengaruhi Wei Bin. Raja Racun Hitam tersenyum, "Nak, Ki Manor berjanji untuk memberiku 3 kota setelah menyelesaikan tugas ini. Jika kamu memberiku 6 kota, aku akan membantumu sebagai gantinya." Setelah mendengar tawaran ini, amarah melintas di mata Zhou Yuan. Tatapan dingin muncul di matanya saat dia melihat ke arah Qi Hao. Tidak disangka bajingan ini benar-benar berani melakukan transaksi dengan tanah dan warga Zhou besar. Namun, Qi Hao hanya tersenyum acuh tak acuh sebagai tanggapan. Zhou Yuan menarik pandangannya dan berkata dengan suara tenang, "Jenderal Wei sudah cukup bersamaku.
Adapun tanah kekaisaran Zhou besar, siapapun yang berani berharap mendapat bagian akan dibunuh. Raja Racun Hitam terkejut. Segera setelah itu, dia tertawa dan menunjuk ke arah Zhou Yuan. Sungguh anak yang karismatik, luar biasa. Berdoa keras agar kamu tidak akan pernah mendarat di tanganku, karena aku benar-benar ingin merasakan bagaimana rasanya merebus Pangeran Zhou besar. Aku bahkan tidak akan repot-repot merebusmu, hanya perlu satu tebasan untuk menghilangkan kepala anjingmu. Zhou Yuan mengungkapkan senyum dingin. Dia sangat membenci seseorang yang berulang kali melanggar perbatasan Zhou besar dan membantai warganya. Di sampingnya, Qi Hao tertawa mengejek dan bersiap untuk berbicara. Qi Ritian, nasibmu akan sama jika kamu mendarat di tanganku. Namun, sebelum Qi Hao dapat berbicara, tatapan dingin Zhou Yuan menyapu. Fakta bahwa bajingan ini menggunakan tanah Zhou besar dalam sebuah transaksi membuat yang pertama semakin marah. Zhou Yuan tidak akan berbelas kasih jika Qi Hao mendarat di tangannya. Qi Ritian, Qi Hao tertegun. Segera setelah itu, dia menjadi marah saat dia dengan dingin berkata, Zhou Yuan, kamu berani mempermalukanku. Zhou Yuan membalas, satu-satunya hal di tulang keluargamu adalah pemberontakan. Jadi bagaimana jika aku mempermalukanmu? Qi Hao tersenyum marah. Kamu pikir kamu sangat hebat. Kamu bahkan belum mencapai tahap perawatan Qi, namun kamu berani berbicara kepadaku dengan cara seperti itu. Jika tidak ada yang melindungimu, aku akan membunuh Hemu di tempatmu berdiri. Dia adalah seorang praktisi tahap perawatan Qi yang benar-benar maju, sementara Zhou Yuan hanya membuka blokir 7 meridian-meridian, akan mudah untuk membunuh Zhou Yuan dalam bentrokan langsung. Kamu akan mendapat kesempatan, ketika saatnya tiba, kita akan melihat dengan tepat siapa yang akan membunuh siapa. Suara Zhou Yuan tanpa emosi. Begitu dia mencapai tahap perawatan Qi, bahkan tanpa level pertama kitab naga leluhur, Qi Piton semesta, dia mungkin tidak perlu takut pada Qi Hao jika dia menggunakan kekuatan spirit dan Genesis Runes-nya. Ekspresi Qi Hao menjadi gelap setelah tertahan oleh kata-kata Zhou Yuan. Yang pertama tahu bahwa tidak ada gunanya terus membandingkan lidah siapa yang lebih tajam. Oleh karena itu, dia menatap tajam ke arah Zhou Yuan, sebelum melambaikan tangannya saat dia berbalik dan pergi bersama Raja Racun Hitam dan anggota kelompok lainnya. Zhou Yuan memperhatikan mereka pergi saat ekspresinya menjadi suram. Meski mudah mengalahkan mereka dengan kata-kata, dia tidak berani meremehkan mereka sedikitpun. Musuh kita yang paling menyusahkan adalah Raja Racun Hitam yang bahkan Jenderal Wei tidak akan memiliki banyak keuntungan dalam pertarungan. Sepertinya kita harus memikirkan cara untuk menghadapi racun miasma iblis Raja Racun Hitam, atau situasinya akan menjadi sangat tidak menguntungkan bagi kita jika sesuatu yang tidak menguntungkan menimpa Jenderal Wei. Mata Zhou Yuan berkedip dalam pikirannya. Pada akhirnya, dia melihat ke arah Yao Yao saat senyuman muncul di bibirnya. 20.000 kristal Genesis tidak boleh dihabiskan dengan sia-sia. Bab 75, di penginapan. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, ekspresi semua orang menjadi sedikit serius. Mereka mengerti bahwa kolaborasi antara Qi Manor dan Raja Racun Hitam tidak diragukan lagi akan menjadi penghalang terbesar mereka. Zhou Yuan memasang ekspresi serius saat dia melihat ke arah Wei Changlan dan bertanya, Jenderal Wei, apa peluangmu untuk menang melawan Raja Racun Hitam? Wei Changlan ragu-ragu sejenak sebelum dia perlahan menjawab, ada 9 level ke tahap Alpha Origin dan baik Raja Racun Hitam dan saya sendiri berada di level kedua. Tak satu pun dari kita yang bisa menang jika kita pergi tapi Raja Racun Hitam memiliki iblis miasma Qi, Genesis Qi tingkat atas 4. Ini adalah racun Qi yang menguasai yang dapat dengan mudah menginfeksi lawan dalam pertarungan tanpa dia sadari. Oleh karena itu mengapa aku menderita di tangannya saat itu. Iblis miasma Qi ini sangat memusingkan. Takut moral mereka akan menderita. Wei Changlan buru-buru menambahkan, meskipun aku waspada terhadap racun miasma iblis, aku pasti akan bisa menghentikan Raja Racun Hitam ketika saatnya tiba. Zhou Yaon memiliki ekspresi puas di wajahnya, ini sama sekali bukan asuransi. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, situasinya akan menjadi terlalu tidak menguntungkan bagi mereka. Setelah beberapa pemikiran, dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Yao Yao, tersenyum ketika dia bertanya, Kakak Yao Yao, bisakah kamu memikirkan sesuatu? Yao Yao saat ini menundukkan kepalanya saat dia mempelajari daftar batu giok hitam sambil membawa tuntun. Dia mengangkat kepalanya, menunjukkan wajahnya yang cantik saat dia menatap Zhou Yuan. Aku tahu pasti kamu akan bertanya padaku. Dalam perjalanan pulang, dia merasakan Zhou Yuan memandang ke arahnya dari waktu ke waktu. Namun, dia juga tahu bahwa ini adalah masalah yang sangat penting. Oleh karena itu, setelah memelototi Zhou Yuan, tangannya meraih tas semesta di pinggulnya dan mengambil gulungan hijau yang kemudian diletakkannya di atas meja. Ini dikenal sebagai rune pengaman racun 1000 kayu, Genesis rune kelas 3 tingkat atas. Saat diaktifkan,
itu akan dapat melindungi dari semua jenis racun dan racun miasma iblis seharusnya tidak dapat menembus pertahanannya. Genesis rune kelas 3 kelas atas, Wei Changlan, Wei Qingqing, dan yang lainnya menatap Yao Yao dengan takjub. Apakah nona muda di hadapan mereka ini, yang tidak mengeluarkan gelombang Genesis Ki sedikit pun, benar-benar memiliki penguasaan yang tinggi dalam seni Genesis Runes? Genesis rune seperti itu berdiri di puncak bahkan di seluruh kekaisaran Zhou besar. Baru sekarang Wei Qingqing menyadari mengapa Zhou Yuan selalu bersikeras memiliki gadis yang tampaknya memberatkan ini di sisinya. Hebat, dengan bantuan Genesis rune ini, Raja Racun Hitam tidak akan lagi menimbulkan ancaman terhadapku. Aku akan dapat menyerang tanpa khawatir dan benar-benar menekannya. Bahkan, aku bahkan mungkin menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Saat Wei Changlan menggenggam gulungan itu, wajahnya menjadi sedikit merah karena emosi yang kuat. Kebenciannya terhadap Raja Racun Hitam telah lama meresap jauh ke dalam tulangnya, dan dia telah mencoba segala yang dia bisa untuk melenyapkannya. Sayangnya, ketakutannya terhadap racun miasma iblis akhirnya membuatnya kalah dalam pertukaran mereka sebelumnya. Sekarang setelah dia memiliki Genesis rune kelas 3 tingkat atas ini, rune penjaga racun 1000 kayu, senjata terhebat Raja Racun Hitam tidak lagi menimbulkan ancaman terhadapnya. Semua orang di ruangan itu menghela nafas lega setelah mendengar pernyataan percaya diri Wei Changlan. Zhou Yuan juga tersenyum dan mengangguk. Aku lega Jenderal Wei percaya diri. Karena pengumpulan informasi kita hampir selesai, kita akan bergerak besok dan memasuki reruntuhan sekte boneka perang. Tidak ada yang keberatan. Malam tiba, gerbang kota penjara iblis tertutup rapat, sementara lolongan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya bergema di hutan pegunungan di luar kota, Blackwater bahkan lebih berbahaya di malam hari. Di salah satu kamar di penginapan, Zhou Yuan sedang duduk di tempat tidur, matanya tertutup rapat dan tubuhnya sedikit gemetar. Raungan samar naga terdengar saat Genesis Ki berdenyut di sekujur tubuhnya, berubah menjadi benang putih yang mengalir ke tubuhnya melalui hidungnya. Setelah bertemu Qi Hao dan Raja Racun Hitam hari ini, Zhou Yuan sekarang merasakan sedikit bahaya. Meskipun dia memiliki perlindungan dari sekelompok elit, hal yang paling bisa diandalkan adalah kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, kekuatan 7 salurannya mulai terasa agak kurang di Blackwater. Sudah waktunya baginya untuk maju ke tahap perawatan Qi. Dada Zhou Yuan naik dan turun dalam siklus saat Genesis Qi melonjak dalam meridian-meridiannya, terus menyerang meridian-meridian ke-8 yang semakin melonggar. Setelah beberapa hari terakhir dari pelatihan harian yang mantap ini, dia bisa merasakan bahwa membuka blokir meridian-meridian ke-8 sudah dekat. Genesis Qi terus melonjak dalam meridian-meridian di dalam tubuhnya. Tiba-tiba, tubuh Zhou Yuan tersentak dengan keras, mengaktifkan teknik nafas naga saat aliran Genesis Qi lainnya diserap ke dalam tubuhnya. Seperti gelombang, ia dengan ganas menghantam penghalang terakhir di meridian-meridian ke-8. Suara samar terdengar, seolah-olah selaput telah pecah. Zhou Yuan membuka matanya dan menundukkan kepalanya untuk melihat tangannya. Dia bisa merasakan perasaan transparansi dan ringan membanjiri tubuhnya. Seolah-olah dia tiba-tiba terbebas dari rantai dan belenggu. Genesis Qi di sekitarnya secara sukarela melonjak ke arah tubuhnya saat kualitas tubuhnya meningkat dengan cepat. Meridian-meridian ke-8 akhirnya dibuka blokirnya. Tubuh Zhou Yuan bergetar saat perasaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Setelah setengah tahun kerja keras, dia akhirnya membuka blokir semua 8 meridian-meridian. 8 meridian-meridian dibuka sepenuhnya sekali lagi setelah lebih dari belasan tahun. Zhou Yuan dengan keras menghirup 2 hembusan udara, membiarkan dirinya kembali tenang sebelum menutup matanya. Sekarang semua 8 meridian-meridian telah dibuka blokirnya. Sekarang saatnya untuk membuka tempat tinggal Qi-nya. Hanya setelah membuka tempat tinggal Qi, seseorang dianggap telah benar-benar melangkah ke tahap pemeliharaan Qi. Mata Zhou Yuan terbakar dengan kegembiraan dan antisipasi. Dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini datang. Raungan naga yang hampir tak terdengar bergema dari dalam tubuh Zhou Yuan. Kali ini, output dari mengaktifkan nafas naga telah meningkat secara drastis. Genesis Qi di ruangan itu bergetar hebat, berubah menjadi benang putih yang jauh lebih tebal yang akhirnya tertelan ke dalam tubuh Zhou Yuan dengan sekali teguk. Genesis Qi di tubuhnya dengan cepat menyatu ke perut bagian bawahnya, berubah menjadi pusaran yang berputar-putar. Saat rotasi pusaran mencapai puncaknya, Zhou Yuan tiba-tiba merasakan sebuah titik muncul di tengah pusaran. Bagian dalam titik Genesis ini tampak mirip dengan domain misterius, terkadang ada namun terkadang tidak. Sangat kecil, namun juga sangat besar. Saat titik Genesis ini muncul, Genesis Qi yang mengalir di tubuhnya sepertinya telah ditarik secara tiba-tiba. Genesis Qi melonjak di dalam salurannya, mengalir ke titik Genesis. Mengikuti masuknya Genesis Qi, seolah-olah kehidupan telah muncul dari kumpulan ciptaan tak berbentuk di dalam titik Genesis. Ruang mulai berkembang, membentuk tempat tinggal Qi.
Pada saat inilah tempat tinggal Qi dalam tubuh Zhou Yuan akhirnya dibuat. Akhirnya, genesis Qi yang dia serap selama latihan hariannya sekarang memiliki tempat untuk disimpan, memungkinkannya untuk tumbuh lebih kuat secara bertahap. Itu tidak akan seperti masa lalu, di mana mayoritas genesis Qi yang diserap kemudian akan memudar setelah meningkatkan kualitas tubuhnya. Roh Zhou Yuan memasuki kediaman Qi dan domain unik memasuki matanya di mana genesis Qi mengalir dalam siklus tanpa akhir. Selanjutnya, dia melihat lampu hijau mulai mekar, sekarat hijau di seluruh rumah Qi. Tempat tinggal Qi yang baru dibuat diklasifikasikan menjadi 4 peringkat berbeda berdasarkan bakat seseorang dan potensi bawaan tubuh. Keempat peringkat ini dilambangkan dengan warna, tidak berwarna, hijau, ungu dan emas. Roh Zhou Yuan dengan gugup menyaksikan transformasi rumah Qi. Meskipun dia tahu bahwa peringkat kediaman Qi bukanlah representasi mutlak dari pencapaian seseorang di masa depan, tidak dapat disangkal bahwa semakin tinggi peringkat kediaman Qi, semakin besar keuntungannya. Cahaya hijau tumbuh lebih kaya dan lebih dalam sampai setitik cahaya ungu mulai muncul di dalamnya. Cahaya ungu menyebar, memberi warna baru pada rumah Qi. Tempat tinggal Qi ungu. Setelah melihat tempat tinggal Qi-nya berubah menjadi ungu, Zhou Yuan akhirnya mengangguk, jelas sangat puas dengan hasil ini. Tempat tinggal Qi tampak stabil dengan warna ungu, menyebabkan Zhou Yuan menghela nafas lega saat dia mulai meninggalkan tempat tinggal Qi. Gemuruh, namun pada saat ini, tempat tinggal Qi tiba-tiba mulai bergetar. Zhou Yuan tiba-tiba merasakan genesis Qi yang jelas sangat asing, namun sangat akrab muncul dari kedalaman rumah Qi. Tingkat kemurnian genesis Qi baru ini mengejutkan Zhou Yuan, terlebih lagi, itu mengeluarkan aura primal yang sangat samar, seolah-olah itu adalah asal dari semua kehidupan. Nafas pertama dari sumber genesis Qi mendahului masa ciptaan yang tak berbentuk. Apa yang sedang terjadi? Namun, Zhou Yuan bahkan lebih terkejut dengan asal-muasal genesis Qi yang misterius ini. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa itu bukan berasal dari pelatihannya. Tapi kenapa? Kenapa ada perasaan familiar? Saat jutaan pikiran melintas di benak Zhou Yuan, kilasan pemahaman tiba-tiba menyerangnya, menyebabkan dia berkata dengan heran, mungkinkah, ketika saya lahir dan 8 meridian-meridian saya terhubung ke tempat tinggal Qi, genesis ini Qi telah menyembunyikan diri di kedalaman rumah Qi saya. 8 meridian-meridian Zhou Yuan terbuka secara alami saat dia lahir. Berbicara secara logis, pembukaan tempat tinggal Qi-nya harus diikuti secara alami. Namun, karena bencana tak terduga yang melanda, gumpalan sumber genesis Qi telah bersembunyi di relung terdalam dari tempat tinggal Qi yang belum selesai. Sekarang Zhou Yuan telah berhasil membuka tempat tinggal Qi-nya lagi. Sumber genesis Qi yang telah tersembunyi selama 14 tahun sekali lagi muncul setelah merasakan kehadirannya. Zhou Yuan yang bingung merasakan genesis Qi yang murni saat perasaan rumit bergejolak di dalam hatinya. Sementara itu, sumber genesis Qi melonjak ke kediaman Qi-nya dan Zhou Yuan terkejut sekali lagi saat dia melihat jejak emas perlahan mekar seperti matahari terbit di dalam cahaya ungu tua. Bab 76, cahaya kemasan muncul dengan cepat naik dan segera menyebar, menyebabkan cahaya ungu surut karena digantikan oleh emas yang sekarang memenuhi seluruh rumah Qi. Dengan demikian, rumah Qi menjadi emas yang gemilang, tampilan yang mengesankan. Ini adalah rumah Qi emas. Zhou Yuan menatap kosong ke rumah Qi emas yang megah. Hasil seperti itu tidak pernah terjadi bahkan dalam mimpi terliarnya. Dia awalnya berharap untuk rumah Qi ungu, puas selama dia bisa mencapai level yang sama dengan Su Youwei. Namun, dia tidak akan pernah menyangka bahwa nafas sumber genesis Qi di kedalaman rumah Qi-nya akan menyebabkan peringkat rumah Qi-nya naik 1 tingkat. Hati Zhou Yuan dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Peringkat rumah Qi tidak hanya menentukan potensi pertumbuhannya, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas genesis Qi-nya. Untuk seseorang dengan rumah Qi emas, bahkan jika dia mengolah genesis Qi kelas 2, daya keluarannya akan lebih besar daripada seseorang dengan rumah Qi hijau dan genesis Qi kelas 3. Zhou Yuan bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan membuka rumah Qi emas. Cahaya emas berenang di rumah Qi. Di bawah kilauannya, genesis Qi yang mengalir tumbuh lebih kompak dan kuat. Sementara Zhou Yuan tenggelam dalam kegembiraan karena rumah Qi emas, dia tidak menyadari bahwa gumpalan racun kebencian naga berwarna merah darah di telapak tangannya tiba-tiba mulai menggeliat. Suara aneh bergema di dalam rumah Qi emas saat gumpalan kabut darah muncul dari tempat yang tidak diketahui dan mulai membanjiri rumah Qi. Saat itulah Zhou Yuan akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Hatinya bergetar ketika dia melihat kabut darah yang menyerang saat tangisan ngeri terdengar di dalam hatinya. Itu racun kebencian naga. Raungan naga yang dipenuhi dengan kebencian pahit menyebar dari dalam kabut darah saat cahaya berwarna darah melonjak keluar, seperti virus, dengan cepat menyebar ke seluruh rumah Qi emas. Zhou Yuan merasa ngeri dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini.
Dia tidak pernah menyangka bahwa racun kebencian naga yang hampir 6 bulan tidak aktif di tubuhnya tiba-tiba akan muncul dan menyelinap ke rumah Qi ketika itu terbentuk. Zhou Yuan dengan cemas memperhatikan bagian dalam kediaman Qi. Saat cahaya darah menyebar, cahaya kemasan di kediaman Qi mulai memudar saat secara bertahap menyatu dengan cahaya darah. Pada akhirnya, seluruh rumah Qi menjadi merah cerah. Aneh dan misterius, Zhou Yuan terkejut sekali lagi, rumah Qi berwarna merah darah. Apa-apaan ini? Saya belum pernah mendengar hal seperti itu. Racun kebencian naga yang meledak itu, Zhou Yuan melolong di dalam hatinya. Hanya dengan satu sentuhan dari racun kebencian naga yang meledak itu telah mengubah rumah Qi emas kesayangannya menjadi rumah Qi berwarna merah darah yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Di dalam ruangan, Zhou Yuan membuka matanya, wajahnya putih kehijauan yang jelek. Dia menarik napas dalam-dalam, menekan amarah di hatinya saat dia mulai dengan sangat hati-hati memeriksa rumah Qi di tubuhnya. Jika ada masalah dengannya, tidak diragukan lagi itu akan menjadi penghalang besar bagi kultivasinya. Untungnya, dia tidak menemukan kesalahan. Faktanya, jumlah genesis Qi yang bisa ditampung oleh rumah Qi tampaknya telah meningkat dibandingkan dengan saat warnanya emas. Namun, Zhou Yuan tidak berani santai. Dia mengerutkan kening dalam-dalam saat dia memanggil genesis Qi dari tangannya dengan sebuah pikiran. Biasanya, genesis Qi dari mereka yang belum mempelajari metode kultivasi Qi sejernih air. Namun, ketika genesis Qi Zhou Yuan muncul, dia menemukan seutas darah merah mengalir di dalamnya. Untaian merah darah sangat akrab bagi Zhou Yuan, itu adalah racun kebencian naga. Racun kebencian naga telah menyatu ke dalam genesis Qi-nya. Apa-apaan ini, Qi racun naga? Sulit dipercaya, Zhou Yuan benar-benar bingung. Jelas tidak dapat memahami mengapa perubahan seperti itu terjadi. Meskipun dia tahu jika ini merugikan untuk saat ini, setidaknya, dia bisa merasakan bahwa genesis Qi yang sekarang telah diwarnai dengan sedikit racun kebencian naga tampaknya telah menjadi jauh lebih ganas di alam. Bagaimanapun, Zhou Yuan secara pribadi telah mengalami betapa mendominasi racun kebencian naga itu. Zhou Yuan merasa sangat lelah di dalam. Rumah Qi baru ini memberinya 3 gelombang kejutan. Pertama ungu, lalu emas dan sekarang warna merah darah yang belum pernah dia temui sebelumnya. Aku akan bertanya pada kakak Yao Yao besok. Tidak dapat mengambil kesimpulan, Zhou Yuan hanya bisa menghela nafas sedih. Hari berikutnya, semua orang tercengang saat Zhou Yuan keluar dari penginapan. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa gelombang genesis Qi yang mengelilingi tubuh Zhou Yuan telah menjadi jauh lebih kuat dari kemarin. Wei Changlan bertanya dengan heran, Yang Mulia telah menembus tahap perawatan Qi. Wei Qingqing juga melihat ke arah Zhou Yuan dengan takjub. Aku mendapat terobosan tadi malam. Zhou Yuan tersenyum dan mengangguk. Mata Su Youwei dipenuhi dengan keheranan saat dia berkata, Yang Mulia benar-benar mengesankan. Dalam waktu kurang dari setahun, Anda tumbuh dari seseorang yang tidak dapat menemukan meridian-meridiannya ke tahap perawatan Qi. Sebenarnya, Anda praktis berada di tumitku. Sebaliknya, Yao Yao menatap Zhou Yuan lagi saat tatapan bingung melintas di matanya yang jernih. Karena ada banyak orang yang hadir, Zhou Yuan tidak mendekatinya dengan masalahnya. Sebaliknya, dia menghadapi semua orang dan berkata, jika semua persiapan sudah selesai, ayo kita keluar. Kelompok itu mengangguk dan dengan cepat menaiki kuda mereka, kemudian berubah menjadi banjir saat mereka melonjak keluar kota penjara iblis, menuju ke arah reruntuhan sekte boneka pertempuran. Sepanjang jalan, Zhou Yuan menemukan kesempatan untuk diam-diam menarik Yao Yao ke satu sisi dan menjelaskan secara detail apa yang terjadi dengan wajah yang menderita. Rumah Qi merah darah, Yao Yao tercengang setelah mendengar detailnya. Jelas bahwa dia juga belum pernah mendengar hal seperti itu. Itu seharusnya karena racun kebencian naga. Tapi ini mungkin bukan hal yang buruk. Rumah Qi-mu pada dasarnya masih merupakan rumah Qi emas, dan hanya diubah menjadi keadaan seperti itu karena racun kebencian naga bercampur dengan sendirinya. Adapun apakah akan ada masalah, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Anda hanya bisa mencoba memberikan perhatian ekstra di masa depan. Menanggapi jawabannya, tidak ada yang bisa dilakukan Zhou Yuan selain menganggukkan kepalanya. Kurasa hanya itu yang harus dilakukan. Sementara kelompok Zhou Yuan bergegas menuju reruntuhan sekte boneka pertempuran. Di kota penjara iblis, Qi Hao, Raja Racun Hitam dan anggota kelompok lainnya siap untuk berangkat. Genesis Qi mengaduk-aduk lebih dari 100 kelompok pria, bukti elit mereka. Setelah mendengarkan laporan, Qi Hao bersedih kepada Raja Racun Hitam. Zhou Yuan telah pergi lebih awal. Raja Racun Hitam dengan acuh tak acuh menjawab, reruntuhan berlapis dengan bahaya dan tidak ada keuntungan bagi mereka bahkan jika mereka berangkat lebih dulu. Mengapa tidak membiarkan mereka membantu kita membersihkan jalan? Dia berhenti sejenak, menatap Qi Hao sambil melanjutkan. Pada catatan lain, Anda menyebutkan bahwa Anda menyiapkan sesuatu yang spesial untuk misi ini. Tepatnya apa yang Anda persiapkan? Qi Hao tersenyum tipis, kamu akan tahu kapan saatnya tiba.
Jangan khawatir, dengan kita bergandengan tangan, Zhou Yuan dan Wei Changlan tidak akan bisa meninggalkan Blackwater. Senyum di bibirnya berangsur-angsur berubah jahat. Satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah kematian. Bab 77, Reruntuhan Sekte Boneka Pertempuran berada sekitar 200 mil dari kota penjara iblis. Zhou Yuan dan kelompoknya berhasil mencapai tujuan mereka dalam 2 jam. Zhou Yuan dan yang lainnya berdiri di atas bukit. Pandangan mereka tertuju ke depan di mana hutan pohon raksasa berdiri. Kabut putih bertahan di kedalaman hutan, hanya memperlihatkan siluet samar dari berbagai bangunan bobrok. Cahaya tampak berkelap-kelip di langit di atas reruntuhan saat perasaan bahaya yang tidak diketahui menyebar. Yao Yao memandangi cahaya yang berkedip-kedip dan berkata, ada batas Genesis Rune di atas reruntuhan. Batas Genesis Rune adalah cara yang lebih kompleks dan berskala besar untuk memanfaatkan Genesis Runes, agak mirip dengan formasi atau arai. Batas Genesis Rune ini kemungkinan adalah batas pelindung sekte yang digunakan oleh sekte boneka pertempuran saat masih ada di Blackwater. Menyusul menghilangnya sekte tersebut, batas pelindung sekte telah memudar karena kurangnya Genesis Key. Meskipun jelas bahwa beberapa bagian masih tersisa, masuk dengan santai melalui langit kemungkinan besar akan menghasilkan pertemuan dengan batas sisa, sesuatu yang bahkan ahli tahap Alpha Origin tidak akan mampu menanganinya. Lagi pula, kekuatan batas pelindung sekte tidak ada artinya. Sepertinya kita hanya bisa masuk dengan berjalan kaki. Wei Changlan memandang ke arah Zhou Yuan dan melanjutkan, Yang Mulia, menurut informasi yang kami kumpulkan, ada banyak bangunan terbengkalai di reruntuhan yang mungkin berisi harta karun, bagaimana kita melanjutkannya? Zhou Yuan tidak ragu sama sekali dan menjawab, pertama-tama kita akan menuju ke daerah di mana buah bayi giok berada. Tujuan terpentingnya adalah buah bayi giok dan butir roh api. Karena butir roh api berada di bagian terdalam dari reruntuhan, masuk akal untuk mendapatkan buah bayi giok terlebih dahulu. Wei Qingqing menyandarkan tangannya ke pedang panjang di pinggangnya saat dia berkata, buah bayi giok terletak di sektor barat daya reruntuhan. Beberapa orang telah pergi ke sana, tetapi tidak ada yang bisa mendapatkannya. Kita harus mendapatkannya apapun yang terjadi. Resolusi dalam suara Zhou Yuan tegas. Umur ibunya telah dipotong secara substansial, bagaimana mungkin dia bisa merasa nyaman kecuali dia menemukan. Itu salah satu harta yang dapat menambah umur seseorang. Pertama buah bayi giok, lalu butir roh api. Sedangkan untuk harta lainnya, tidak perlu khawatir dengan mereka untuk saat ini. Zhou Yuan dengan tegas menyatakan, harta karun di reruntuhan mungkin langka, tetapi seseorang tidak boleh terlalu rakus dan malah melupakan apa yang harus diprioritaskan. Ayo pergi. Zhou Yuan memandang ke arah Wei Changlan dan Wei Changlan menjawab dengan anggukan. Dengan lambaian tangannya, kelompok 100 orang berubah menjadi banjir, melonjak menjadi reruntuhan di bawah tatapan waspada dari kelompok sekitarnya. Tidak lama setelah Zhou Yuan dan kelompoknya memasuki reruntuhan, kelompok lain dengan cepat mendekat. Itu adalah kelompok Qi Hao dan Raja Racun Hitam. Sesosok dengan cepat bergegas dari dekat. Mereka sudah masuk, tanya Qi Hao dengan suara datar. Dia telah menempatkan beberapa orang di sekitar reruntuhan terlebih dahulu untuk melacak pergerakan kelompok Zhou Yuan. Ya, kami telah mengirim seseorang untuk mengikuti mereka. Mereka sepertinya sedang menuju ke lokasi Jade Infant Fruit. Sosok itu langsung menjawab. Buah bayi giok, mata Qi Hao sedikit menyipit. Buah bayi giok adalah barang berkualitas. Buah ini dapat memperpanjang umur seseorang dan sangat berharga. Ekspresi keserakahan muncul di mata Raja Racun Hitam. Zhou Yuan sepertinya pergi mencari buah bayi giok karena ibunya. Qi Hao terkekeh dingin. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi klan kerajaan. Zhou Yuan, kamu telah berulang kali menggagalkan rencanaku. Kali ini, aku akan memastikan bahwa kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Aku benar-benar tertarik untuk melihat betapa bingungnya kamu ketika buah roh giok mendarat di tanganku. Tatapan ganas melintas di mata Qi Hao. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, ayo pergi dan kejar mereka. Kabut memenuhi reruntuhan, tembok-tembok yang runtuh dapat dilihat kemanapun orang memandang, pemandangan yang agak sunyi memang. Namun, kelompok Zhou Yuan tidak berani tinggal, mempertahankan formasi mereka saat mereka perlahan maju. Kabut di sekitarnya tumbuh semakin tebal, begitu tebal bahkan persepsi roh pun terpengaruh. Langkah kaki Zhou Yuan tiba-tiba terhenti. Hati-hati, ada sesuatu yang mendekat. Meskipun persepsi rohnya telah terpengaruh, indranya masih jauh lebih tajam daripada orang biasa. Wei Changlan mengangguk, ternyata juga merasakan sesuatu. Dia segera melambaikan tangannya dan para penjaga di sekitarnya segera mulai mempersiapkan diri saat Genesis Ki mulai melonjak di sekitar tubuh mereka. Kabut putih dengan lembut beriak, cahaya merah kusam tampak muncul di dalam kabut putih.
disertai dengan suara samar saat selusin bayangan muncul dari dalam kabut, membentuk dinding di depan kelompok Zhou Yuan. Zhou Yuan dan yang lainnya menoleh dan fokus, bayangan hitam terungkap sebagai binatang buas hitam pekat. Tetapi jika diamati lebih dekat, orang akan menyadari bahwa tubuh mereka mirip dengan logam hitam, berkilau dengan cahaya hitam. Sementara cahaya merah di mata mereka tidak memiliki kecerdasan apapun. Selusin bayangan ini adalah boneka binatang buas. Jadi ini boneka pertempuran. Zhou Yuan menatap mereka dengan heran. Genesis Qi yang samar-samar berdenyut dari tubuh boneka binatang pertempuran menunjukkan bahwa mereka sebanding dengan ahli tahap perawatan Qi. Wei Changlan menjawab, dikatakan bahwa pada puncaknya, sekte boneka pertempuran memiliki 100.000 pasukan boneka pertempuran yang kuat, pasukan yang praktis tak terkalahkan dan tak terhentikan. Zhou Yuan mendecakkan lidahnya. 100.000 tentara boneka pertempuran yang kuat, jika mereka semua berada pada tahap perawatan Qi, kemungkinan tidak ada kerajaan yang bisa menandingi mereka. Namun, mengapa faksi kuno Blackwater ini akhirnya menghilang? Wei Changlan melambaikan tangannya dan 20 sosok melesat ke depan, langsung menuju selusin boneka binatang perang yang menghalangi jalan mereka. Genesis Qi meletus saat kedua belah pihak bentrok. Wei Changlan telah mengirimkan praktisi tahap perawatan Qi, tetapi selusin boneka binatang pertempuran tidak mengenal rasa takut atau kematian. Oleh karena itu, pertempuran itu sangat intens. Pertempuran berlangsung selama beberapa menit, sebelum secara bertahap berakhir. Selusin boneka binatang pertempuran telah dipotong-potong, tetapi 5 dari 20 penjaga panggung pemelihara Qi juga terluka. Jelas bahwa boneka binatang pertempuran yang tak kenal lelah dan tak kenal takut ini adalah lawan yang agak merepotkan. Yao Yao berjalan dengan penuh minat sambil membawa tuntun dan mulai memeriksa boneka-boneka binatang perang yang dipotong-potong. Jari rampingnya yang cantik dengan lembut menelusuri rune yang sekarang redup saat dia bergumam pada dirinya sendiri, didukung oleh Genesis Runes. Setelah beberapa pemeriksaan, dia berdiri dan berjalan kembali ke grup. Zhou Yuan lalu mengangguk pada Wei Changlan dan mereka mulai maju sekali lagi. Dalam periode waktu berikutnya, mereka menghadapi gelombang demi gelombang boneka binatang pertempuran. Untungnya, kelompok Zhou Yuan adalah pasukan yang terlatih dengan baik, dan mereka mampu dengan bersih menyapu semua perlawanan yang mereka temui. Karena itu, mereka tiba di sebuah danau setengah jam kemudian. Sosok manusia lain sudah hadir di tepi danau, kemungkinan besar para pencari harta karun lain yang bergegas ke sini. Fakta bahwa mereka bisa tiba di sini adalah bukti kekuatan mereka. Orang-orang ini juga merasakan kedatangan kelompok Zhou Yuan dan mata mereka langsung dipenuhi kewaspadaan. Wei Changlan melihat sekeliling dengan cepat dan menunjuk ke tengah danau. Buah bayi giok ada di tengah danau. Zhou Yuan mengangkat kepalanya untuk melihat, dan melihat kabut melayang di atas permukaan danau. Di tengah danau ada sebuah pulau kecil di mana pohon hijau giok raksasa berdiri di tengahnya. Tatapan Zhou Yuan terkunci ke pohon tempat dua buah seperti kristal digantung. Buahnya berbentuk seperti bayi baru lahir yang menggemaskan dan mengeluarkan aroma yang manis dan menggoda. Detak jantungnya semakin cepat saat dia mengamati buah yang sepertinya terbuat dari kristal. Buah bayi giok, akhirnya aku menemukanmu. Tidak lama setelah kelompok Zhou Yuan tiba di danau, beberapa suara terdengar dari arah lain dan semua orang menyaksikan kelompok lain muncul dari kabut. Qi Hao, pandangan dingin melintas di mata Zhou Yuan ketika dia melihat sosok yang dikenalnya memimpin kelompok itu. Qi Hao dan Raja Racun Hitam tiba di tepi danau dan melihat ke arah Zhou Yuan. Sudut mulutnya segera terangkat saat dia menunjuk ke tengah danau dan menunjukkan senyum main-main pada Zhou Yuan. Zhou Yuan, jika kamu menginginkan buah bayi giok, pertama-tama kamu harus bertanya padaku apakah aku setuju atau tidak. Bab 78. Meskipun Zhou Yuan tetap tanpa ekspresi setelah mendengar kata-kata Qi Hao, niat membunuh yang intens muncul di matanya. Buah roh giok terhubung dengan masalah umur ibunya, dia tidak akan membiarkan siapapun merebutnya, tidak peduli metode apa yang harus dia gunakan. Pada saat itulah Wei Changlan tiba-tiba berkomentar, "Yang mulia, ada yang aneh dengan danau ini." Zhou Yuan menarik pandangannya, dia juga merasakan ada sesuatu yang salah. Begitu banyak orang telah tiba di sini sebelum mereka, tetapi mereka semua hanya menunggu di tepi danau, tidak berani memasuki danau dan merebut buah bayi giok. Jelas bahwa mereka takut akan sesuatu. Yao Yao melirik ke udara di atas danau dan berkata, ada batas genesis rune yang rusak di atas danau. Wei Changlan mengangguk setuju. Batas genesis rune yang rusak bahkan membuat seseorang seperti dirinya merasa terancam, dan dia tidak berani sembarangan masuk. Tempat ini ternyata agak penting bagi sekte boneka pertempuran. Bisakah kita menyeberang dengan berjalan melintasi air? Tanya Zhou Yuan. Yao Yao menggelengkan kepalanya. Ada yang aneh dengan airnya. Tampaknya semakin kuat genesis Qi, semakin mudah tenggelam. Wei Changlan sedikit terkejut. Dia dengan cepat melambaikan tangannya,
menunjukkan kepada beberapa anak buahnya untuk mengkonfirmasi. Benar saja, mereka menemukan bahwa Genesis Ki yang lebih kuat akan tenggelam lebih mudah, seolah-olah air danau tidak dapat menopang mereka. Akan sulit bahkan bagi seorang ahli tahap perawatan Ki untuk berjalan melintasi air. Wei Changlan mengerutkan kening. Jika demikian, bukankah ahli tahap Alpha Origin seperti dirinya akan tenggelam langsung ke dasar? Dia bisa merasakan bahaya dari dasar danau. Kemungkinan besar sebagian dari batas Genesis Rune yang rusak telah jatuh ke danau, membuatnya sangat berbahaya. Mulut Yao Yao terbuka sedikit ketika dia berkata, tampaknya tempat ini tidak menerima pengguna Genesis Ki. Kemungkinan semacam metode pencegahan. Dengan tindakan pencegahan seperti itu, mereka hanya membutuhkan beberapa murid untuk melindungi pohon bayi giok. Su Youwei dengan penasaran bertanya, bagaimana seseorang bisa menyeberangi air tanpa Genesis Ki? Mata Zhou Yuan berkedip berpikir sejenak, sebelum berbalik untuk menatap tatapan Yao Yao saat dia perlahan berkata, roh. Kekuatan roh benar-benar berbeda dari Genesis Ki. Selain itu, Zhou Yuan telah menemukan bahwa roh yang awalnya ditekan dalam kabut telah berubah hidup kembali setelah mencapai danau. Biarkan aku mencoba. Zhou Yuan berjalan ke depan dan meletakkan satu kaki di atas air. Roh di antara alisnya berkedip-kedip saat kekuatan roh melonjak dan menutupi kakinya. Tubuh yang awalnya tenggelam sedikit ke dalam air segera menjadi stabil. Seperti yang diharapkan, kekuatan roh dapat digunakan di sini. Ekspresi gembira melintas di mata Zhou Yuan. Jadi, kamu harus mengandalkan roh. Di dekatnya, Qi Hao mengangkat alis saat dia melihat. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dan seorang pria segera berjalan ke depan dari belakang. Kulit pria ini agak pucat, dan bibirnya setipis ujung pisau. Undulasi Genesis Ki di sekelilingnya cukup lemah, tetapi cahaya berkedip tak tentu di antara alisnya. Dia jelas seorang praktisi roh, Zhao Qingfeng, gurumu, Guru Ying. Dijebak oleh bocah ini, menyebabkan dia jatuh ke tangan faksi jenderal besar. Ini adalah kesempatan terbaik bagimu untuk membalas dendam. Qi Hao tersenyum pada pria itu. Rasa dingin melintas di mata pria pucat itu ketika dia mendengar ini. Dia melihat ke arah Zhou Yuan dan berkata, bagaimana mungkin anak seperti dia bisa menjadi tandingan guruku? Bagaimanapun, dia adalah pangeran dari Zhou besar dan secara alami memiliki caranya sendiri. Qi Hao tersenyum samar sambil melanjutkan, selama Anda dapat merebut buah bayi giok, saya tidak hanya akan menjamin keselamatan guru Anda akan menjadi tamu terhormat Qi Manor di masa depan dan kami akan memberi Anda semua sumber daya kultivasi yang Anda butuhkan. Keinginan melintas di mata pria bernama Zhao Qingfeng saat dia mengangguk dan berkata dengan senyum dingin, jangan khawatir, jika kita bersaing dalam spirit, berurusan dengannya tidak akan sulit. Nada suaranya dipenuhi dengan kebanggaan. Meskipun dia baru berlatih di bawah Master Ying selama 3 tahun, rohnya telah mencapai tahap pertengahan ilusi, dan bahkan gurunya sering memuji bakatnya. Karena itu, dia tidak percaya bahwa Zhou Yuan yang jauh lebih muda akan dapat menyamainya dalam roh. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Zhao Qingfeng terbang ke depan dan mendarat di atas air. Kekuatan roh bergetar saat solnya menyentuh permukaan air tanpa tenggelam. Senyum mengejek terbentuk di bibirnya saat dia melihat ke arah Zhou Yuan. Sementara keduanya berdiri di atas air, faksi lain juga menyadari hal yang sama. Oleh karena itu, setelah beberapa aktivitas, selusin sosok lainnya muncul di permukaan air. Masing-masing individu jelas merupakan praktisi roh. Wei Changlan melirik ke arah Zhao Qingfeng dan berkata, roh orang itu tidak lemah. Kalau saja roh bisa digunakan di sini, aku mungkin bisa membantumu. Mata cerah Yao Yao tampak berputar, mengingat level rohnya, tidak ada seorang pun di sini yang bisa bersaing dengannya. Zhou Yuan merenung sejenak setelah mendengar ini, tetapi dia akhirnya menggelengkan kepalanya. Situasinya rumit dan tidak ada yang tahu apakah akan ada bahaya tersembunyi lainnya. Tidak ideal bagimu untuk pergi. Meskipun roh Yao Yao sangat kuat, dia tidak dapat memanfaatkan Genesis Ki, menghasilkan tubuh yang sangat lemah. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, kemungkinan besar Yao Yao terluka parah. Oleh karena itu, meski Yao Yao sangat kuat, dia juga sangat lemah. Saat itu, Master Chang Yuan dengan sungguh-sungguh mempercayakan keselamatan Yao Yao kepadanya. Oleh karena itu, dia tidak berani membiarkan Yao Yao mengambil risiko seperti itu. Zhou Yuan berkata, perhatikan dulu, jika terjadi sesuatu padaku, setidaknya akan ada jenderal besar dan kamu untuk menyelamatkanku. Yao Yao tidak bertahan setelah mendengar ini dan dagunya yang seputih salju memberikan anggukan kecil. Di atas danau, Zhou Yuan dengan tenang melirik Zhao Qingfeng di dekatnya. Permusuhan yang tak terselubung membara di mata yang terakhir, tetapi itu tidak masalah bagi Zhou Yuan. Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk mendapatkan buah bayi giok hari ini. Air danau di bawah kakinya beriak saat dia menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah pulau kecil di tengah danau. Dia kemudian mengambil langkah maju, memulai langkah demi langkah maju di permukaan danau.
Yang lain juga mulai berjalan dengan sangat hati-hati ke depan. Di sekitar danau, tidak ada yang berani mengedipkan mata saat mereka menyaksikan sosok-sosok berjalan di atas air, itu benar-benar sunyi. Beberapa menit kemudian, Zhou Yuan dan yang lainnya secara bertahap mendekati area yang berjarak 100 kaki dari pulau kecil itu. Danau itu masih tenang dan tidak ada yang menemui penghalang. Ketika orang banyak di tepi danau melihat ini, mereka mau tidak mau bergumam dengan bingung, sederhana sekali. Di bawah tatapan bingung itu, Zhou Yuan dan yang lainnya melangkah ke area dalam jarak 100 kaki dari pulau. Suara mendengung sepertinya muncul dari pulau kecil pada saat ini, dan semua orang menyaksikan cahaya giok yang menyilaukan dilepaskan dari pohon bayi giok di tengah pulau. Cahaya batu giok tampak bergoyang ketika bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari dalam. Seperti badai, mereka mulai menelan orang-orang yang telah melangkah ke perimeter 100 kaki di sekitar pulau. Itu serangan roh. Zhou Yuan fokus pada titik cahaya yang nyaris tak terlihat. Titik-titik cahaya ini mengandung kekuatan roh. Dia tidak berani menunda lebih lama lagi dan roh di antara alisnya mulai berkedip. Jika seseorang melihat, seseorang akan dapat melihat siluet buram duduk dalam posisi bersila. Riak tak terlihat berdenyut keluar saat tangan Zhou Yuan mengeluarkan kuas Yuan surgawi di pinggangnya. Ujung kuas dengan cepat bergerak melintasi udara, meninggalkan goresan yang hampir terlihat. Rune Genesis kelas 1. Perisai roh Genesis rune yang sudah selesai segera berubah menjadi perisai cahaya yang sebagian transparan. Riak Genesis Ki dari perisai cahaya sangat lemah karena perisai itu terutama terdiri dari kekuatan roh. Cahaya giok menghujani dari langit, jatuh ke perisai cahaya transparan, menyebabkannya beriak dengan keras. Pekikan yang mengental darah mulai terdengar. Beberapa orang tidak dapat menjaga tepat waktu, dan segera ditembak penuh lubang oleh cahaya batu giok. Tubuh mereka remuk sebelum tenggelam ke dalam air. Saat orang-orang ini jatuh ke dalam air, gelombang mengamuk meledak di dalam danau. Air berdarah dengan cepat naik dan menyebar ke seluruh permukaan danau. Yang jatuh ke air langsung hancur berkeping-keping. Pemandangan ini menyebabkan hati Zhou Yuan, Zhao Qingfeng dan orang-orang yang selamat lainnya menggigil. Tampaknya air di bawah memang penuh dengan bahaya, memastikan kematian jika seseorang jatuh ke dalamnya. Sepertinya mencapai pulau kecil di tengah danau dan mengambil buah bayi giok tidak akan semudah yang diharapkan. Reruntuhan ini berlimpah dengan jebakan maut. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a